Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Baik semuanya. Sebelum itu, mari kita membaca doa agar pembelajaran kita pada hari ini lancar ya anak-anak. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik anak-anak, untuk absen Ibu sudah periksa semuanya hadir ya. Hari ini kita akan belajar yaitu tentang perubahan sosial dan kebudayaan. Sebelum itu, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama, siswa dapat mengetahui pengertian perubahan sosial. Yang kedua, itu siswa dapat mempresentasikan hasil diskusi analisis perubahan sosial. Nah, Ibu ingin mengajukan satu pertanyaan, yaitu apa yang dimaksud dengan perubahan sosial dan budaya? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan Clarita. Perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi pada sistem sosial struktur, sementara perubahan budaya adalah perubahan yang terjadi pada unsur budaya manusia, baik berupa artefak, benda, atau ide gagasan. Nah, ya, jadi perubahan sosial dan kebudayaan itu bisa terjadi karena adanya sistem sosial dan struktur sosial dalam masyarakat, yang dimana perubahan sosial dan kebudayaan merupakan bagian alami dari perkembangan dan evolusi masyarakat, serta terus berubah seiring berjalannya waktu dan adanya interaksi antar masyarakat, serta pengaruh faktor-faktor eksternal seperti teknologi, globalisasi, dan ekonomi. Oke. Dalam proses perubahan sosial itu sendiri, terbagi atas 3 ya. Yang pertama itu alkulturasi, asimilasi, dan difusi. Ya, ada yang bisa jelaskan alkulturasi, asimilasi, dan difusi itu apa? Saya, Bu. Ya, silakan. Akulturasi yaitu proses pertemuan antara unsur-unsur dari berbagai kebudayaan yang bersedia dan yang diikuti dengan pencampuran unsur-unsur tersebut. Sedangkan asimilasi yaitu peleburan sifat-sifat asli yang dimiliki oleh suatu masyarakat. Sekian dari saya. Oke, ada yang bisa sebutkan yang difusi? Oh, saya. Oke, silakan. Terima kasih atas kesempatannya lagi. Menurut saya itu difusi yaitu proses penyebaran atau perembesan suatu unsur budaya kepada orang lain dan suatu kelompok masyarakat ke dalam masyarakat lainnya. Nah, itu dia tadi penjelasan dari teman-temannya. Jadi, Ibu singkat ya, alkulturasi itu melibatkan pertukaran antar budaya atau kelompok. Sedangkan asimilasi itu melibatkan pengabsorpsian budaya mayoritas oleh kelompok minoritas. Dan difusi itu melibatkan penyebaran elemen budaya dari satu kelompok ke kelompok lain. Perlu dicatat ya anak-anak, bahwa konsep-konsep ini dapat saling terkait dan saling mempengaruhi. Dan dalam konteks interaksi budaya yang kompleks, alkulturasi, asimilasi, dan difusi ini seringkali terjadi secara bersamaan dalam kombinasi yang berbeda. Wah, mari kita bertepuk tangan untuk teman-teman yang sudah menjawab. Terima kasih. Oke, baik. Ibu akan menyebutkan faktor-faktor penyebab perubahan sosial budaya. Ada dari faktor internalnya, yaitu pertambahan dan berkurangnya jumlah penduduk. Yang kedua, penemuan baru atau inovasi. Dan yang ketiga itu revolusi. Sedangkan kalau faktor eksternalnya itu bencana alam,
peperangan, dan pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Ibu akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok untuk membahas permasalahan perubahan sosial budaya. Untuk kelompok 1, membahas tentang perubahan yang direncanakan dan tidak direncanakan. Kelompok 2, membahas tentang perubahan lambat dan perubahan cepat. Kelompok 3, membahas tentang perubahan kecil dan perubahan besar. Oke, untuk kelompok 1, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Kelompok 2, Tidak ada, Bu. kelompok 3, Tidak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada, silakan kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Oke, waktu diskusi sudah selesai. Setiap kelompok akan menyajikan hasil presentasinya. Dimulai dari kelompok 1, silakan. Baik, terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Saya Hikmah dari perwakilan dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami. Perubahan sosial budaya dapat terjadi sebagai hasil dari perencanaan yang disengaja oleh individu, kelompok, ataupun pemerintah. Contoh perubahan direncanakan adalah kebijakan pemerintah untuk mengubah norma sosial melalui program kampanye. Di sisi lain, perubahan tidak direncanakan adalah perubahan sosial yang terjadi tanpa niat atau direncana yang jelas, seperti perubahan sosial budaya yang muncul akibat teknologi atau migrasi. Sekian dari saya. Terima Oke, kasih. baik. Terima kasih juga. Kelompok 2. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Jadi, perubahan sosial budaya dapat terjadi dalam tempo yang lambat atau cepat. Perubahan lambat adalah perubahan yang berkembang secara perlahan dalam jangka waktu yang panjang, seperti perubahan nilai-nilai atau norma sosial dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perubahan cepat yaitu perubahan yang terjadi dengan cepat dalam waktu yang singkat, seperti dampak teknologi yang mengubah cara kita berkomunikasi dan berinteraksi. Oke, baik. Terima kasih kelompok 2. Kelompok 3. Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Ya, silakan. Perubahan sosial budaya dapat berskala kecil atau besar. Perubahan kecil yaitu perubahan yang terjadi dalam skala yang terbatas, yang dapat mempengaruhi aspek-aspek tertentu dari budaya atau masyarakat, seperti perubahan dalam gaya fashion atau tren musik. Dan untuk perubahan besar adalah perubahan yang melibatkan pergeseran yang signifikan dalam budaya atau masyarakat secara keseluruhan, seperti revolusi industri yang membawa perubahan dalam cara hidup, pekerjaan, dan struktur sosial. Terima kasih. Oke, baik. Itulah tadi presentasi dari ketiga kelompok mengenai permasalahan perubahan sosial budaya dari ketiga kelompok tersebut. Adakah yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Ya, silakan, Nata. Saya ingin bertanya, Bu, contoh bentuk-bentuk perubahan sosial itu ada 3 ya? Oh iya, betul. Contoh bentuk-bentuk perubahan sosial itu ada 3 ya. Mulai dari bisa dilihat dari waktunya, bisa dilihat dari perencanaannya, bisa dilihat dari pengaruhnya. Itu ya, Nata? Ya, Bu. Tepuk tangan untuk kita semua karena sudah aktif dalam diskusi kali ini. Nah, untuk perubahan sosial dan kebudayaan itu adalah fenomena dalam perkembangan masyarakat. Perubahan sosial dan kebudayaan juga itu dapat memiliki dampak positif dan dampak negatif ya anak-anak. Di satu sisi, perubahan ini dapat membawa inovasi, kemajuan teknologi, dan perkembangan ekonomi yang memperbaiki kualitas hidup. Namun, perubahan sosial dan kebudayaan juga dapat menimbulkan tantangan dan
konsekuensi negatif. Beberapa perubahan dapat mengancam keberlanjutan lingkungan. Contohnya, menghasilkan kesenjangan sosial dan ekonomi, atau merusak ikatan sosial tradisional. Nah, perubahan budaya juga dapat memicu konflik antar kelompok atau mengakibatkan turunan nilai-nilai tradisional yang dianggap penting bagi sebagian masyarakat. Nah, anak-anak, dalam menghadapi perubahan sosial dan kebudayaan ini, penting untuk kita mempertahankan keseimbangan antara kemajuan dan pelestarian nilai-nilai identitas budaya. Penting juga untuk mempromosikan pendidikan dan pemahaman saling menghormati antar kelompok budaya. Juga kebijakan dan intervensi yang kebijakannya diperlukan untuk meminimalkan dampak negatif dan memperkuat manfaat positif perubahan sosial dan kebudayaan. Baik anak-anak, secara keseluruhan perubahan sosial dan budaya ini adalah proses yang tak terhindarkan dalam evolusi masyarakat. Dengan pemahaman yang mendalam dan pendekatan yang bijaksana, kita dapat mengelola perubahan ini untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan dan memperkuat harmoni budaya dalam masyarakat kita. Oke, untuk kelas materi hari ini sampai di sini. Nanti materi selanjutnya akan dibahas di kelas selanjutnya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.